Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. 17.000 pulau, 2/3 wilayahnya adalah lautan dan hutan-hutannya menyimpan keanekaragaman hayati yang belum sepenuhnya dipahami manusia. Tapi di balik keindahan itu ada hal-hal yang sampai hari ini membuat para ilmuwan terdiam. Fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika, biologi, maupun geologi modern. Kejadian nyata yang tercatat, diteliti, tapi tidak pernah benar-benar terpecahkan. Dalam video ini, kita akan membahas 5 misteri alam Indonesia yang sampai sekarang belum bisa dijelaskan sains. Dan satu di antaranya mungkin tidak akan pernah terjawab. Misteri pertama ada di perairan paling kaya di dunia, Raja Ampat, Papua Barat. Di sini, tersembunyi di antara kepulauan yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya, ada sebuah lubang biru berbentuk sempurna. Diameternya lebih dari 50 meter. Warnanya berbeda mencolok dari air laut di sekitarnya, biru tua pekat, hampir hitam. Para penyelam pertama yang menemukannya mencoba mengukur kedalamannya. Mereka turun 50 meter, masih gelap. 100 meter, masih tidak ada dasar. Peralatan mereka tidak cukup untuk melanjutkan. Perkiraan terbaik para ilmuwan, lubang ini sedalam lebih dari 300 meter. Tapi tidak ada yang bisa memastikan karena tidak ada yang berhasil sampai ke dasarnya. Yang lebih mengejutkan adalah apa yang ditemukan di dalamnya. Di bibir lubang, di kedalaman 0-50 meter, kehidupan laut sangat melimpah. Ratusan spesies ikan, terumbu karang yang sehat, bahkan hiu paus terdeteksi di sini. Tapi di bawah 150 meter, semuanya berubah drastis. Air di Ona itu tidak mengandung oksigen sama sekali. Ona anoksik, wilayah tanpa kehidupan yang kita kenal. Dan ada satu hal yang sampai sekarang belum bisa dijelaskan oleh satupun ilmuwan yang pernah meneliti lubang ini, arusnya bergerak ke atas. Bukan ke bawah seperti yang seharusnya terjadi secara fisika untuk perairan sedalam ini. Tapi ke atas, seolah ada sesuatu di dasar yang mendorong air keluar. Tidak ada teori yang diterima secara ilmiah untuk menjelaskan fenomena ini. Raja Ampat sendiri menyimpan 75 spesies terumbu karang seluruh dunia, dan lubang ini hanyalah satu dari puluhan anomali yang tersebar di perairannya. Sebagian besar belum pernah dieksplorasi. Misteri kedua ada di Jawa Timur. Di puncak Gunung Ijen, ada fenomena yang membuat setiap ilmuwan yang pertama kali melihatnya harus mengecek ulang pemahaman mereka tentang kimia dasar. Api biru. Bukan api biasa yang tampak biru karena jarak atau sudut pandang. Ini benar-benar api berwarna biru cekat yang menyala di malam hari dengan intensitas yang cukup untuk menerangi area sekitarnya. Api ini muncul dari celah-celah kawah Ijen, mengalir menuruni lereng seperti tapi bukan Tidak ada magma di sini. Penjelasan ilmiah yang ada, gas sulfur dioksida yang keluar dari celah vulkanik terbakar saat bertemu oksigen dan menghasilkan nyala biru. Secara teknis ini bisa dijelaskan. Tapi yang tidak bisa dijelaskan adalah skalanya. Api biru ini bisa mencapai ketinggian 5 meter. Alirannya bisa sepanjang 300 meter. Dan intensitasnya berubah-ubah tanpa pola yang bisa diprediksi, kadang hampir padam, tiba-tiba menyala sangat besar dalam hitungan menit. Para vulkanolog telah mencoba memodelkan sistem gas di bawah Ijen selama puluhan tahun. Tapi model yang ada belum bisa menjelaskan mengapa skalanya bisa sebesar ini. Kawah vulkanik di tempat lain di dunia dengan komposisi gas serupa tidak menghasilkan fenomena yang sama. Kawah Ijen juga menyimpan danau asam terbesar di dunia, danau kawah dengan pemendekati 0, lebih asam dari air aki. Tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan di dalamnya. Tapi di tepinya justru ditemukan beberapa spesies bakteri ekstremoil yang belum pernah ditemukan di tempat lain di bumi. Ijen bukan sekadar gunung berapi. Ia adalah laboratorium alam yang belum sepenuhnya kita pahami. Misteri ketiga ada di Aceh, Sumatera. Danau Laut Tawar, namanya sendiri sudah mengandung kontradiksi.
laut yang tawar. Dan memang itulah yang membuatnya aneh. Danau ini terletak di dataran tinggi Gayo, dikelilingi pegunungan. Luasnya lebih dari 5,000 hektare, menjadikannya salah satu danau terbesar di Sumatera. Airnya tawar, bisa diminum langsung dari permukaannya. Tapi di bawah permukaannya, tersimpan anomali yang membuat ahli geologi dan hidrologi menggaruk kepala. Tidak ada sungai besar yang mengalir masuk ke danau ini. Curah hujan di daerah sekitarnya tidak cukup untuk mempertahankan volume air danau yang stabil sepanjang tahun. Tapi volume airnya tidak pernah berkurang secara signifikan, bahkan di musim kemarau panjang sekalipun. Air ini datang dari mana? Hipotesis terkuat yang ada, sistem akuir bawah tanah yang sangat besar menghubungkan danau ini ke sumber air jauh di dalam perut bumi. Tapi tidak ada yang pernah berhasil menemukan di mana persisnya sistem itu berada atau seberapa besar skala sebenarnya. Dan ada satu lagi yang belum terpecahkan, di danau ini hidup sejenis ikan endemik yang hanya ada di sini dan tidak ditemukan di tempat lain di seluruh bumi, ikan depik atau Rasbora tawarensis. Spesies ini hanya muncul di permukaan di waktu-waktu tertentu yang tidak bisa diprediksi. Para nelayan lokal bisa merasakannya, tapi ilmuwan belum bisa memodelkannya secara akurat. Apa yang membuat populasi ikan ini bisa bertahan hanya di satu danau ini saja di seluruh bumi itu masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Misteri keempat ditemukan jauh di dalam hutan Kalimantan. Kalimantan adalah rumah bagi salah satu hutan hujan tropis tertua di dunia, diperkirakan berusia 140 juta tahun, jauh lebih tua dari hutan Amaon. Di dalamnya hidup ribuan spesies yang belum pernah diberi nama ilmiah. Tapi di beberapa titik tertentu di dalam hutan ini, ada ona-ona aneh yang disebut para peneliti sebagai dead ones, ona mati. Ini bukan area yang dibabat manusia. Ini bukan bekas kebakaran. Ini adalah lingkaran-lingkaran sempurna di mana semua pohon tiba-tiba mati. Tidak ada yang tumbuh di dalamnya. Tanah di dalamnya terlihat berbeda, lebih gelap, lebih padat. Yang membuat para ilmuwan bingung, ona-ona ini berbentuk hampir sempurna, lingkaran dengan diameter yang konsisten antara 20-50 meter. Pola yang terlalu teratur untuk disebut acak. Beberapa teori yang pernah diajukan, aktivitas gas metana dari bawah tanah, deposit mineral beracun, atau aktivitas jamur parasit skala besar. Tapi tidak ada satupun teori yang bisa menjelaskan mengapa bentuknya selalu melingkar dan mengapa lokasinya tersebar tanpa pola geografis yang jelas. Yang lebih mengejutkan, di dalam ona mati ini kadang ditemukan tanaman yang tidak ada di tempat lain di hutan sekitarnya. Spesies yang tidak dikenal, seolah ona ini bukan tempat kematian, tapi tempat sesuatu yang berbeda sedang tumbuh. Misteri kelima dan terakhir ada di Lores, Nusa Tenggara Timur. Sudah ratusan tahun, penduduk lokal di beberapa desa di Lores melaporkan hal yang sama, bola-bola cahaya yang muncul dari arah laut atau dari pegunungan, melayang perlahan, lalu menghilang. Bukan meteor, bukan pesawat. Bukan petir. Cahaya ini muncul hampir setiap malam, khususnya di musim kemarau. Ukurannya bervariasi dari sebesar bola tenis sampai sebesar mobil. Warnanya berganti-ganti antara putih, kuning, dan merah. Gerakannya terkontrol, bukan jatuh bebas seperti meteor. Para peneliti dari berbagai universitas sudah datang untuk menginvestigasi. Mereka memasang kamera, alat pengukur elektromagnetik, sensor suhu. Hasilnya mengejutkan, cahaya itu nyata secara isik, terdeteksi oleh instrumen. Bukan halusinasi kolektif, bukan cerita rakyat yang dilebih-lebihkan. Beberapa hipotesis ilmiah yang diajukan, plasma elektromagnetik dari aktivitas seismik di bawah tanah, gas yang terbakar dari deposit organik di bawah laut, atau fenomena piezoelektrik dari tekanan pada batuan kristal di bawah pegunungan. Tapi tidak ada satupun hipotesis yang bisa menjelaskan mengapa cahaya ini bergerak dengan pola yang tampak seperti memiliki tujuan. Mengapa ia berbelok menghindari rintangan?
Mengapa ia kadang tampak merespon suara keras dari bawahnya? Lores bukan satu-satunya tempat di Indonesia di mana fenomena ini terjadi. Laporan serupa datang dari Sulawesi, Papua, dan beberapa pulau di Maluku. Tapi Lores adalah yang paling konsisten dan paling banyak didokumentasikan. Sampai hari ini, tidak ada konsensus ilmiah tentang apa sebenarnya bola api Lores ini. 5 misteri. 5 fenomena nyata yang tercatat, diteliti, dan tetap tidak terjawab. Indonesia adalah negara yang begitu luas, begitu kaya, begitu kompleks, sehingga bahkan sains modern pun belum bisa menjangkau semua sudutnya. Dan mungkin itulah yang paling menakjubkan dari semua ini, bukan bahwa misterinya ada, tapi bahwa di era ketika manusia sudah bisa mengirim teleskop keluar tata surya, masih ada hal-hal di negeri kita sendiri yang belum bisa kita jelaskan. Misteri mana yang paling mengejutkan kamu? Tulis di komentar, aku baca semuanya. Kalau video ini membuat kamu penasaran, subscribe ke Nalar Id. Setiap minggu kita bahas akta dan misteri alam yang tidak diajarkan di sekolah. Dan untuk video berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke salah satu dari 5 misteri ini. Misteri mana yang kamu mau? Tentukan di komentar.